Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di antara kalian semuanya yang pernah meminjam uang di aplikasi pinjaman online legal EasyCash, lalu beberapa hari setelah mendekati jatuh tempo, kalian ditelepon untuk segera melakukan pembayaran dan ditawari diiming-imingi akan dicairkan limit yang lebih besar. Bagaimana endingnya jika hal itu terjadi? Silahkan simak videonya sampai habis. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman yang menjadi nasabah EasyCash, Anda selalu setia menjadi nasabah EasyCash, lalu ketika beberapa hari sebelum jatuh tempo, Anda pasti sudah ditelepon oleh DC Pinjol EasyCash untuk segera melakukan pembayaran, dan Anda mungkin ada yang pernah ditawari ketika sudah melakukan pembayaran akan diberi limit pencairan yang lebih besar. Dan hal ini mungkin bagi orang yang baru pertama kali pinjam uang di aplikasi EasyCash akan merasa senang ketika ditawari limit yang lebih besar, dan dengan cara meminjam uang di tempat lain akhirnya melunasi pinjol EasyCash tersebut dengan harapan ketika sudah dilunasi akan mendapatkan lagi pinjaman dengan limit yang lebih besar. Nah, apa yang terjadi ketika 2 hari atau 1 hari sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan dan ketika ingin mengajukan kembali di aplikasi EasyCash tersebut ternyata ditolak, di reject dan tidak di ACC, padahal limitnya memang ditambah. Awalnya misalkan limitnya hanya 1 juta rupiah, tetapi karena diiming-imingi akan dikasih limit yang besar, nasabah ini berusaha membayar sebelum tanggal jatuh tempo. Pas dilakukan peminjaman, setelah melakukan pembayaran itu langsung di reject, ditolak. Pasti nasabah ini kecewa banget, padahal uang yang dipakai untuk membayar utang di sebelum jatuh tempo itu hasil meminjam. Itu yang sangat berbahaya sekali. Jadi teman-teman ketika mempunyai utang di aplikasi pinjol EasyCash dan beberapa hari sebelum jatuh tempo sudah ditelepon ditawari limit yang besar, kalau Anda melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, itu sebaiknya kalau kalian belum punya uang jangan memaksakan untuk membayar karena ada iming-iming akan dicairkan limit yang besar, dan jangan melakukan pembayaran terburu-buru kalau tidak ada uang. Ya sebaiknya maksimalkan dulu keuangan Anda. Kalau misalkan Anda sanggup bayar saat itu ya silahkan dibayarkan, tapi jangan tergoda dengan penawaran-penawaran dari DC Pinjol EasyCash yang akan mencairkan limit yang lebih besar. Itu tidak langsung dicairkan kembali. Mungkin ada beberapa alasan, mungkin karena kita punya tunggakan di pinjol yang lain, atau juga karena sistem yang ada di aplikasi pinjol EasyCash tersebut lagi ada semacam update sistem, atau harus ada recovery dulu sebelum mengajukan pinjaman. Itu bisa saja terjadi. Dan lebih baik buat kalian semuanya yang punya utang di pinjol EasyCash berhati-hati saja. Walaupun ditawarkan limit yang besar, kalian jangan tergiur, jangan mudah tergoda, karena itu hanya rayuan-rayuan agar kalian segera melakukan pembayaran. Sementara ketika meminjam lagi akan ditolak. Tetap berhati-hati ya, itu ya namanya pinjaman online, itu kan sistemnya online. Jadi kita tidak bisa menuntut, kenapa sih ini saya udah bayar tepat waktu sebelum jatuh tempo tapi waktu minjam lagi ditolak. Kita gak bisa menuntut seperti itu. Ini sistem digital, segala sesuatunya dilakukan secara online. Jadi kalian jangan berharap lebih lah. Lebih baik kalau kalian tidak mampu bayar, gagal bayarkan. Kalau mampu bayar, bayarkan. Itu terserah kalian. Yang terpenting jangan tergoda dengan iming-iming pencairan yang lebih besar kalau kita membayar sebelum jatuh tempo. Itu hanyalah sebuah jebakan agar kalian cepat membayar dan tidak akan dikasih pinjaman lagi. Dan buat teman-teman semuanya yang mengalami hal yang sama ketika berusaha membayar sebelum jatuh tempo, berusaha merawat pinjaman online, berusaha menjadi nasabah prioritas, dan ketika melakukan peminjaman lagi ternyata tidak di ACC, tidak dicairkan. Silakan kalian bagikan pengalaman kalian dengan mengetikkannya di kolom komentar, agar teman-teman yang lain mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan seputar pembayaran dipercepat di aplikasi EasyCash, karena iming-iming akan dicairkan limit yang lebih besar. Tapi hasilnya luar biasa, tidak di ACC. Oke, semoga ini menjadi manfaat dan menjadi
edukasi buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin ada yang pernah meminjam uang di aplikasi pinjaman online EasyCash. Hati-hati terhadap pinjaman online EasyCash, walaupun ini statusnya legal, tapi kalian tetap harus berhati-hati, jangan mudah percaya dengan tawaran-tawaran yang dilakukan oleh pinjol EasyCash. Baik itu ketika Anda belum melakukan pembayaran, ada yang menawarkan perpanjangan tenor, ada yang menawarkan pembayaran cicilan, itu sebaiknya berhati-hati karena hal itu hanyalah akan menyengsarakan kalian. Harus kalian ingat ketika melakukan perpanjangan tenor itu tidak mengurangi hutang pokok kalian. Itu hanyalah upeti atau hanyalah kalian itu jadikan sapi perah agar melakukan perpanjangan tenor dan akhirnya kalian terjebak dalam lilitan hutang yang semakin besar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.